Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang dimaksud dengan oikonomia? Oikonomia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nomos adalah aturan. Jadi, oikonomia itu adalah aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Sederhananya, ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi adalah studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Bisa kita simpulkan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat memilih cara menggunakan sumber daya langka untuk memenuhi kebutuhan sebagai usaha mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi makro, dan yang kedua adalah ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel yang dipelajari diantaranya pendapatan nasional, kesempatan kerja dan pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan neraca pembayaran. Ekonomi makro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi secara agregat. Aspek penting dalam analisis ekonomi makro diantaranya penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, pengeluaran agregat, mengatasi pengangguran, dan pengendalian inflasi. Tokoh yang memberikan landasan perkembangannya ilmu ekonomi makro adalah John Maynard Keynes. Ia dikenal juga sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Makro. Sekarang kita lanjut ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil atau parsial. Misalnya, harga barang, permintaan dan penawaran sejumlah barang, perilaku produsen dan konsumen, produksi, konsumsi, distribusi, biaya dan laba atau rugi perusahaan. Tokoh yang memberikan landasan perkembangannya ilmu ekonomi mikro adalah Adam Smith. Ia dikenal juga sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Mikro. Ekonomi Syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang mendasari prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Tujuan ekonomi syariah adalah falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pembagian kepemilikan. Yang keempat, pengelolaan kepemilikan. Dan yang terakhir, mata uang berbasis logam mulia. Karakteristik ekonomi syariah. Pertama, menggunakan sistem bagi hasil.
Pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sodakoh sesuai ajaran Islam. Ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Keempat, mengakui kepemilikan multijenis, bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Keenam, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Dan yang terakhir, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Berikut perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Dalam ilmu ekonomi Islam, yang pertama, manusia sosial namun religius. Sedangkan dalam ilmu ekonomi konvensional, hanya manusia sosial. Yang kedua, menangani masalah dengan menentukan prioritas. Kalau dalam ilmu ekonomi konvensional, menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Yang ketiga, dalam ilmu ekonomi Islam, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Sedangkan dalam konvensional, pilihan alternatif kebutuhan dituntun kepentingan individu. Dan yang terakhir, menurut ilmu ekonomi Islam, sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, sistem pertukaran dituntun oleh ketentuan pasar. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai konsep ilmu ekonomi. Sampai bertemu di materi berikutnya.